Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita untuk edisi hari ini Selasa 19 Desember 2023 dengan Sari Berita. Bupati ND pantau harga kebutuhan pokok jelang Nataru. Lawan stunting Pemkab Ngada dan lembaga keuangan di daerah tersebut berikan ratusan paket sembako bagi keluarga dengan anak stunting. Bersama saya Christine Sendah, kita ikuti berita selengkapnya. Menjelang Hari Raya Natal 25 Desember 2023 dan Tahun Baru 2024, Bupati ND Dr. Andus H. Jafar Ahmad bersama jajaran melakukan inspeksi harga barang kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Mbongawani ND. Laporan Rovinus Wula. Menjelang Hari Raya Natal 25 Desember 2023 dan Tahun Baru 2024, Bupati ND Dr. Andus H. Jafar Ahmad bersama jajaran melakukan inspeksi harga barang kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Mbongawani ND. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin 18 Desember 2023. Selain memantau harga barang kebutuhan pokok di Pasar Mbongawani, Bupati Jafar juga memantau harga barang di beberapa toko di seputaran area Pasar Mbongawani. Bupati Jafar mengatakan jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, dirinya ingin memastikan kondisi harga dan ketersediaan sembako di pasar menyongsong Natal dan Tahun Baru. Dari hasil pemantauan, Bupati Jafar mengatakan hampir semua bahan kebutuhan pokok masih dalam keadaan stabil, namun ada beberapa jenis bahan kebutuhan mengalami kenaikan, bahkan ada juga yang naik cukup signifikan. Seperti harga cabai merah, mengalami kenaikan sebelumnya Rp40.000 per kilogram, kini menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara cabai rawit dan cabai keriting kini merangkak naik menjadi Rp100.000 per kilogram. Kecuali cabai rawit tadi kemungkinan masih bisa naik kemungkinan. Tapi kita cek dulu, Saga Moni tadi itu tadi naik itu turun lokal kita. Saya mencek penyebab. Mudah-mudahan Natal Tambo tidak naik. Lagi tadi terjadi di mereka. Saya katakan tidak boleh naik, tapi terima tadi. Tidak boleh naik. Jika saya cek keras segala macam. Kalau daging, cabai rawit, lokal kita tadi tidak akan naik. Kata saya belum cek, kita sama-sama cek. Menurut salah seorang penjual cabai di Pasar Mbongawani ND, Yasinta Maja, mengatakan kenaikan harga cabai saat ini sangat signifikan untuk semua jenis cabai. Dia mengaku mengambil dari petani dengan harga Rp75.000 per kilogram, jual dengan harga Rp80.000 per kilogram. Yasinta menjelaskan untuk pasokan cabai keriting yang ada saat ini di pasar dalam kota ND umumnya datang dari luar daerah, yakni dari Kabupaten Ngada, Nagekeo, dan sebagian lagi dari wilayah Lio, Kabupaten ND. Harganya ya naik turun lah, maksudnya bukan naik terus menerus, tidak. Tergantung kalau stoknya full dia naik, dia turun. Kalau stoknya banyak dia itu. Ini ya tergantung, kadang dari Lio, kadang dari Bejawa. Per kilo hari ini 80. Ya. Kalau yang mutunya kurang bagus begini, cabai rawit 1 kilo dengan 80.000. Sementara untuk harga beras dan telur relatif stabil, kemudian daging sapi hingga kini masih stabil Rp120.000 per kilogram. Bupati Jafar Ahmad mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan jelang Natal dan Tahun Baru, memastikan tidak akan ada kenaikan yang signifikan. Jika ada kenaikan, akan diintervensi dengan menggelar pasar murah. RRI Endervinus Fula melaporkan. Gunung Lewotobi Perempuan di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengalami peningkatan aktivitas dari level 1 normal ke level 2 waspada. Hal ini berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi, terhadap aktivitas gunung api tersebut dalam periode 1 hingga 17 Desember 2023. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Hendra Gunawan mengkonfirmasi perubahan status ini melalui surat resmi pada tanggal 17 Desember 2023.
Peningkatan aktivitas gunung tersebut ditandai dengan lebih dari 100 kali kejadian gempa selama periode yang sama, di mana jenis gempa yang tercatat meliputi gempa harmonik, gempa tornilo, gempa vulkanik dangkal, gempa vulkanik dalam, gempa tektonik lokal, dan gempa tektonik jauh. Hendra Gunawan menjelaskan, gempa vulkanik dalam dan vulkanik dangkal cenderung meningkat dalam 1 minggu terakhir, terutama di stasiun Wolorana yang berjarak 1 km dari Kawah Lewotobi Perempuan. Berdasarkan hasil pemantauan visual dan instrumental, Hendra menyatakan bahwa aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi Perempuan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Masyarakat di sekitar gunung dan pengunjung wisatawan diimbau untuk tidak beraktivitas atau berada di dalam radius 2 km dari pusat kawah gunung tersebut. Hendra menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan mengikuti arahan pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur. Koordinasi terus dilakukan antara pemerintah daerah, Pos Pengamatan Gunung Lewotobi Perempuan di Nawakote, dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Bandung. Hendra menegaskan bahwa evaluasi tingkat aktivitas gunung akan terus dilakukan secara berkala dan informasi terbaru akan terus disampaikan kepada masyarakat melalui koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD NTT dan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana setempat. Kita beralih ke berita lainnya. Peduli terhadap masalah kesehatan anak sekaligus ungkapan berbagi kasih dalam menyambut perayaan Natal 2023, Pemda Ngada bekerja sama dengan Lembaga Keuangan di Kabupaten Ngada memberikan ratusan paket sembako kepada keluarga yang anaknya teridentifikasi stunting. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Hingga menjelang akhir tahun 2023, stunting masih menjadi pekerjaan utama pemerintah. Hal ini dapat dilawan dengan cara melakukan penguatan gizi anak sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak bisa berjalan normal sesuai standar. Salah satu lembaga keuangan di Kabupaten Ngada melakukan aksi berbagi kasih dengan memberikan 100 paket sembako, bahan makanan bergizi, serta uang sebesar 50 juta rupiah demi membantu pemerintah daerah dalam memperkuat gizi anak untuk bersama memerangi masalah stunting di Taman Kartini Bajawa Sabtu lalu. Bantuan 100 paket sembako yang langsung diserahkan oleh Bupati Ngada ini merupakan hasil kerjasama pemerintah daerah bersama lembaga keuangan yang peduli terhadap masalah kesehatan, sekaligus merupakan ungkapan berbagi kasih dalam menyambut perayaan Natal bagi yang merayakannya. Bupati Ngada Andreas Paru menjelaskan bahwa perang melawan stunting harus dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pihak lainnya sehingga bisa dilakukan secara masif dan berkelanjutan demi menciptakan generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas. Kesehatan anak merupakan aset bangsa yang seharusnya dilindungi serta diberikan perhatian yang lebih, termasuk makanan bergizi. Usia dalam kandungan hingga usia 5 tahun merupakan usia emas sebagai penentu utama keberhasilan untuk menjadi manusia Indonesia yang unggul dan berprestasi di kemudian hari. Hari ini Bank NTT telah menyiapkan 100 paket kepada 100 anak untuk memberikan dukungan kepada pemerintah dalam rangka menekan angka stunting di Kabupaten Ngada. Dan kerja ini sudah dilakukan, yaitu kerja kolaborasi. Berbicara tentang stunting, tidak bisa hanya pemerintah sendiri, tetapi semua komponen harus bekerja sama. Walau angka stunting di Kabupaten Ngada cenderung mengalami penurunan, tetapi gerakan peduli terhadap kesehatan anak balita masih dilakukan agar tidak ada lagi kasus baru terkait kekurangan gizi terhadap anak di Kabupaten Ngada. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Sementara itu, sebagai upaya percepatan penurunan stunting di Manggarai Barat, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur lakukan advokasi, komunikasi, dan pengukuhan 32 pasang duta generasi berencana di Labuan Bajo. Epi Wahab melaporkan.
Sebagai salah satu upaya percepatan penurunan stunting di NTT, khususnya Kabupaten Manggarai Barat, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi NTT melakukan kegiatan advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi dan pengukuhan Duta Generasi Berencana atau genre di Labuan Bajo. Kepada media, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN Pusat Sopian Andusti menyampaikan terkait kegiatan yang dilakukan berupa pemberian edukasi, pemahaman kepada orang tua maupun remaja terkait pencegahan stunting. Kegiatan kita pada dasarnya adalah dalam rangka advokasi dan PDI yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting. Jadi ini kita memberikan edukasi pemahaman kepada semua pihak, baik itu kepada orang tua, kepada para remaja, terkait betapa pentingnya kita untuk melakukan pencegahan stunting. Pertama, bagaimana caranya adalah mengawal dari hulu agar tidak terjadi anak lahir stunting. Dan ini sedang berlangsung pemberian materi dari berbagai sumber, ada dokter spesialis anak, tadi ada dari kepala perwakilan BKBN NTT, kemudian nanti ada dari duta genre. Di waktu yang sama, BKKBN juga mengukuhkan sepasang duta generasi berencana atau genre desa kelurahan sebanyak 32 pasang untuk Kabupaten Manggarai Barat, di mana mereka akan menjadi perwakilan dari anak muda untuk menyampaikan pesan edukasi kepada anak muda lainnya terkait stunting yang banyak dipicu oleh pernikahan dini. Tadi juga kita saksikan sudah lakukan pengukuhan pasang duta genre di desa kelurahan, ada 32 pasang kita kukuhkan. Karena salah satu pemicu lahirnya anak stunting itu adalah pernikahan dini, ya, pernikahan anak. Lalu bagaimana caranya untuk menyampaikan kepada para remaja agar ayo kita dewasakan usia pernikahan. Siapa yang paling cepat menyampaikan adalah anak-anak remaja itu sendiri. Siapa mereka? Adalah para duta generasi berencana. Ya, duta genre itu mereka mempunyai tugas khusus 3 untuk disampaikan kepada teman-teman sejawat atau teman-teman seusia mereka. Yang pertama apa? Katakan tidak pada pernikahan. Yang kedua, katakan tidak kepada seks pernikahan atau seks bebas. Dan yang ketiga, katakan tidak kepada narkoba atau nafsa. Plus, katakan tidak pada terorisme. Stunting merupakan isu nasional di Indonesia dan menjadi atensi pemerintah baik pusat maupun daerah, dan di NTT saat ini prevalensi stunting secara keseluruhan mengalami penurunan, namun terdapat 2 wilayah yakni Kabupaten Sumba Barat Daya dan Sika yang mengalami kenaikan. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. 3 sekolah di Kabupaten Lembata mendapatkan bantuan buku dan perangkat komputer dari Lions Club Aksara Buana Jakarta. Laporan Lady Badin. 3 sekolah di Lembata yakni SDK Boto, SMP Negeri 2 Nagawutun, dan SMA Negeri 1 Lebatukan mendapat bantuan sejumlah buku bacaan dan perangkat komputer dari Lions Club Aksara Buana Jakarta. Presiden Lions Club, Vivianti Azali, mengungkapkan bantuan yang telah disalurkan ini diharapkan bisa mendukung gerakan literasi di Kabupaten Lembata khususnya maupun di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Vivianti mengungkapkan dipilihnya Kabupaten Lembata karena mengingat indeks literasi di Kabupaten Lembata masih sangat rendah, yakni berada di zona merah. Pihaknya mengungkapkan akan secara berkala memantau perkembangan literasi di 3 sekolah ini setelah pemberian bantuan dilakukan. Saya berharap bahwa buku yang kami berikan ini itu bisa dipakai, dan kami juga akan memantau karena supaya kami juga nggak ingin bahwa buku-buku yang kami berikan itu hilang siswa. Oleh sebab itu kami juga sedang mengadakan pelatihan ini sebetulnya dengan Sampurna University mengelola perpustakaan, ya, buku-buku ini jangan hilang dan betul-betul dipergunakan oleh siswanya. Karena kalau saya juga sadar bahwa anak-anak kalau sudah pegang buku suka lupa, itulah gunanya kenapa ada komputer dan kemudian itu ada bisa dimonitor. Itu harapan kami sih.
Sementara itu, penjabat Bupati Lembata Mateus Tan pada kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa bantuan tersebut diharap bisa mendongkrak minat para pelajar dan masyarakat pada literasi. Dirinya berharap gerakan literasi ini perlu didukung oleh semua pihak, terkhusus orang tua dan para pengajar di sekolah. Penjabat Bupati Lembata juga mengucapkan terima kasih kepada Lions Club untuk kepeduliannya kepada pendidikan dan generasi masa depan Lembata. RRI Endel Lady Badin melaporkan. Rencana kerja setiap satuan kerja perangkat daerah SKPD diminta berperspektif kebencanaan melalui alokasi biaya untuk urusan kebencanaan. Laporan Rosa Dalima. Urusan kebencanaan tersebut meliputi penguatan kapasitas untuk mengurangi risiko-risiko bencana yang terjadi, mulai dari tingkat kabupaten hingga ke tingkat desa. Demikian disampaikan Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana PRB Kabupaten Ende, Hieronimus Pala dalam acara Dialog Kentongan bersama RRI. Dikatakan Hiropala saat ini forum PRB masih di tingkat kabupaten, namun kedepannya forum ini harus dibentuk hingga ke tingkat desa. Urusan bencana merupakan tanggung jawab semua pihak, bukan hanya sebatas pada lembaga atau dinas-dinas tertentu. Karena tanggung jawab dan urusan bencana ini bukan hanya urusannya satu dinas tertentu atau satu lembaga tertentu, tapi tanggung jawab semua komponen yang ada di Kabupaten Ende sendiri, terutama masyarakat. Masyarakat harus diberikan pengetahuan tentang pentingnya pengurangan risiko bencana. Lebih lanjut, Hiropala menjelaskan edukasi pengurangan risiko bencana harus dijelaskan secara masif ke kelompok masyarakat, terutama rentannya kebakaran hutan akibat terbatasnya pengetahuan atau faktor kebiasaan membuka lahan baru dengan cara membakar. Budaya ini menurutnya secara perlahan tapi pasti akan menyebabkan semakin banyak lahan kritis, hilangnya hutan yang heterogen, hingga keringnya sumber mata air. Lama-kelamaan, dia kemudian berpengaruh pada semakin banyak lahan yang kritis, hilangnya hutan-hutan yang heterogenitas, lalu keringnya sumber-sumber air, dan banyak sebab akibat lainnya. Kita bisa lihat juga sebenarnya aneka macam hewan yang kemudian juga mulai punah. Dirinya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah membentuk desa tanah atau desa tangguh bencana, namun belum seluruh desa di Kabupaten Ende tersentuh. Oleh karena itu, pemerintah bersama Forum PRB berkolaborasi untuk program ini ke depannya. RRI Ende, Rosa Dalima melaporkan. Sekian warta berita pagi ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda, selamat pagi.